Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama saya mengucapkan takziah duka cita atas wafatnya Buya Syafi'i Ma'arif. Sekitar 5 bulan yang lalu, saya berencana sama David itu untuk membuat semacam dokumenter Buya Syafi'i Ma'arif. Kita berencana untuk pergi ke sana, bikin video yang akan saya share di YouTube. Karena selain tentu kekaguman saya kepada Buya Syafi'i Ma'arif, juga lantaran pentingnya mengemukakan satu aspek penting dari sosok Buya yang sekarang sedang menjadi krisis betul di anak muda, yaitu kesederhanaan. Sekarang itu anak muda sangat identik dengan flexing. Mereka mempertontonkan kekayaan yang bahkan mereka dapatkan dari cara-cara yang ilegal dan akhirnya sebagian masuk penjara. Mereka juga flexing pengetahuan, ribut di media sosial hanya untuk mempertontonkan bahwa saya lebih pintar dari yang lain, dan berbagai bentuk flexing lainnya. Tapi Buya memperlihatkan kesederhanaan yang memukau, yang itu penting untuk dilihat oleh anak muda. Beliau naik sepeda kemana-mana, beliau ngantri dalam setiap antrian, beliau naik ekonomi dalam perjalanan pesawatnya, naik kereta, dan lain sebagainya. Nah, karena itu ingin kita mengcapture itu dalam bentuk video. Karena dalam bentuk foto yang buram saja, ketika itu di-capture dan disebarkan di media sosial, itu menjadi sesuatu yang epik, yang tersebar kemana-mana dan berpengaruh luas. Makanya saya membayangkan apalagi kalau dalam bentuk video. Tapi kemudian tidak memungkinkan karena pandemi pada saat itu, beberapa kali komunikasi ternyata tidak memungkinkan. Akhirnya sekitar seminggu sebelum beliau wafat, tiba-tiba saya hubungi David lagi untuk kemudian, ini kan udah gak pandemi udah menipis, bisa nggak kita ketemu Buya? Kemudian David hubungi di Yogyakarta, ternyata Buya saat itu sakit. Dan akhirnya kita memutuskan untuk mengalihkan, bukan untuk mendokumentasikan sosok Buya, tapi justru untuk menjenguk Buya pada saat itu. Dan akhirnya kita sepakat hari Sabtu untuk pergi ke Yogyakarta menjenguk Buya karena David sudah koordinasi. Dan ternyata takdir menyatakan hari Jumat pagi saya shock dikabari bahwa Buya telah wafat. Dan kita belum sempat untuk kemudian melakukan itu. Dan karena itu saya kemudian menyepakati dengan David untuk beberapa minggu ke depan kita akan ke Jogja, ke Ma'arif Institute, ke beberapa sahabat Buya, untuk kemudian tetap menjalankan proyek pendokumentasian sosok Buya ini agar menjadi bukan hanya kenangan, tapi pelajaran penting bagi anak muda. Nah, karena itu bagi saya, Buya itu seorang pengamal tasawuf. Karena zuhud atau kesederhanaan itu doktrin pertama dan utama dalam tradisi sufisme. Dan Buya mempertontonkan itu dengan begitu epiknya. Dan aspek lain dari Buya yang ingin saya capture sebenarnya adalah bagaimana Buya menjadi seorang neomodernis. Seorang boleh yang dipersingkat, Habib? Iya, seorang yang terus menulis di Resonansi Republika tentang berbagai hal
sehingga kemudian anak muda bisa terus mengkonsumsi pemikiran keislaman dengan bahasa yang sederhana dan populer. Dan terakhir bagi saya, Buya adalah seorang martir yang rela dicibir, dibenci, dipojokkan, didiskriminasi hanya karena beliau mengatakan apa yang benar dan apa yang ingin beliau katakan. Karena itu bagi saya, beliau mati dalam keadaan sebaik-baiknya kematian. Dalam bahasa Islamnya, seorang yang syahid. Itu mungkin dari saya, semoga bermanfaat, Kang Andar. Terima kasih. Terima kasih, Habib Ja'far. Saya minta kepada Mas Hajri, kemudian setelah itu Profesor Muhammad Ali dari Amerika memberikan testimoni ataupun kesan mendalam terhadap Buya Syafi'i. Kepada Mas Hajri yang sekarang berada di Lebanon sebagai dubes luar biasa berpengaruh, berkuasa penuh itu. Silakan Mas Hajri. Mas Hajri, mungkin kita minta dulu Prof. Ali, benar. Ke Mas Ali, ke Mas Ali, Prof. Ali silakan. Setelah itu ke Pak Dubes Hajri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Mas Andar, Uda David, dan semua senior, teman-teman, sahabat dekat dan jauh. Hal yang sangat berkesan di saya secara pribadi, pemikiran Buya Syafi'i Ma'arif adalah pemikiran yang bersifat sangat sintetis. Saya melihat dari sisi pemikiran saja pada kesempatan ini, terlepas dari persoalan-persoalan lain yang tadi sudah dibahas, ketulusan dan lain-lain. Secara pemikiran sangat sintetis. Ya, sintetis itu artinya mensintesa dari berbagai sumber. Sesuatu yang sangat sulit ya sebetulnya dilakukan kalau dia tidak mengalami langsung dalam kehidupan sejarah, pergumulan sejarah. Ya, membaca Buya Syafi'i Ma'arif itu membaca sejarah. Kita tahu bahwa Buya Syafi'i memilih sejarah sebagai disiplin ilmu, tetapi dia bilang sejarah dengan misi, ya, history with mission. Jadi membaca fakta-fakta, membaca data, membaca kehidupan, bukan sekedar apa adanya, tetapi dengan satu visi yang jelas apa yang harus dilakukan selanjutnya. Jadi sangat mission oriented, dan ini menurut saya satu pendekatan yang dalam keilmuan sejarah juga dipertimbangkan ya. Jadi history with mission, membaca sejarah dengan misi. Itu yang pertama yang saya kira sangat berkesan, dan itu juga menjadi salah satu kontribusi pemikiran Buya Syafi'i Ma'arif. Kalau saya melihat dari sejarah intelektual keislaman yang beliau sendiri sudah tulis di awal tahun 1990-an ketika beliau melakukan tipologi pemikiran Islam, dari mulai tadi disebutkan oleh Habib ya, Hussein Ja'far, neomodernis, ada neotradisionalis, ada Islamis, ada Muslim sekularis, dan seterusnya. Kalau kita kategorikan Buya Syafi'i, pemikiran beliau menggunakan tipologi yang beliau lakukan sendiri sepanjang pergumulan sejak tahun 1980 sampai beliau wafat, saya kira neomodernis ya, dalam pengertian melakukan sintesi terhadap Al-Quran, misi Al-Quran, ya, nilai-nilai utama Al-Quran, yang itu dipengaruhi oleh Fazlur Rahman, dan Fazlur Rahman itu dikenalkan oleh Amin Rais. Jadi yang memperkenalkan Buya Syafi'i kepada Fazlur Rahman itu adalah Amin Rais. Amin Rais itu teman dekat ya. Jadi kalau kemudian ada tadi masalah-masalah lain di kemudian hari, sebetulnya saya yakin kedua tokoh itu saling memahami pengaruh dan saling memahami pertemanan mereka. Fazlur Rahman lah yang kemudian mengingatkan Buya Syafi'i tentang pentingnya melihat Al-Quran, khususnya rasio legisnya, nilai utamanya. Dan itulah yang kemudian membuat dia tidak lagi
mengadopsi pemikiran Abu Ala al-Maududi, ya, negara Islam, Masyumi, dan seterusnya. Itu yang saya lihat genealoginya seperti itu. Yang kedua, selain kita melihat beliau sebagai tokoh Muslim neo-modernis, saya melihat Islam, kebangsaan, dan kemanusiaan sebagai benang merahnya. Islam bukan sebagaimana dipahami kebanyakan orang, termasuk dalam kalangan warga Muhammadiyah sendiri, atau Sunni, Syiah, dan seterusnya, beyond Sunni dan Syiah. Bahkan beyond Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama, beyond Masyumi, dan seterusnya. Islam dalam pengertian ketundukan kepada Allah satu-satunya. Saya membaca pemikiran keislaman Buya Syafi'i, Islam sebagai sikap menyerahkan diri hanya kepada Allah dan tidak mau diperbudak oleh apapun, termasuk kekuasaan, uang, dan seterusnya, partai politik, dan seterusnya, secara real, ya, secara materialistik gitu. Bukan berarti beliau anti partai politik, anti dunia, dan seterusnya, bukan. Tetapi Islam sebagai sikap yang menghambakan diri hanya kepada Allah, tidak kepada yang lainnya. Dan ini yang saya lihat, bukan Islam yang kemudian dia kritik menggunakan Islam dengan yang sangat peduli, sangat Islam yang terkotori oleh adat-adat yang bertentangan dengan Islam misalnya. Itu beliau tulis itu. Jadi Islam yang dengan syirik dalam arti yang luas, ya. Tauhid sebagai fitrah manusia, itu Islam yang seperti itu. Bukan Islam yang formalistik, bukan Islam yang historis, ya, termasuk khilafah dan lain-lain sebagainya, tapi Islam yang substantif. Pemikiran Islam yang seperti ini yang menggarisbawahi seluruh pemikiran keislaman beliau setelah itu. Yang kedua, kebangsaan. Kebangsaan, nasionalisme bukan nasionalisme ala Jean-Jacques Rousseau misalnya di Perancis, atau nasionalisme dalam pengertian sempit. Tapi nasionalisme kebangsaan dalam arti bahwa setiap manusia itu tidak bisa lepas, saya mencoba untuk membahasakan kembali tulisan beliau, yang tidak bisa lepas dari kehidupan dengan sesama bangsa. Kebangsaan yang setiap manusia itu lahir dalam konteks dengan komunitas yang lain. Dia tidak bisa hidup sendiri. Kebangsaan yang tidak chauvinistik. Ini bahasa Buya sendiri, ya. Kebangsaan nasionalisme yang tidak chauvinistik. Jadi kebangsaan yang tidak misalnya merebut hak-hak orang lain. Kasus Timor misalnya, dia kritik gitu ketika diambil, ya, oleh Indonesia waktu itu yang bekas jajahan Belanda. Itu contohnya nasionalisme, tapi bukan nasionalisme sempit dan chauvinistik. Yang ketiga, terakhir, Mas Andar, ya, kemanusiaan. Saya kira ini menarik sekali. Buya mengkritik ateisme, tetapi Buya membela hak seorang ateis. Jadi ini yang sulit dibaca oleh teman-teman di bawah gitu. Ketika Buya misalnya membela hak-hak hidup yang kita sebut sebagai minoritas, meskipun Buya tidak sebut, ya, bahasa minoritas itu Buya tidak mau sebut, kata minoritas mayoritas itu jangan ada dalam bahasa di Indonesia, karena itu pada dari bahasa itu sudah terjadi diskriminasi. Mayoritas minoritas itu bahasa diskriminatif. Bagi Buya setara, kemanusiaan itu setara, termasuk kepada seorang ateis yang kita tidak setuju. Termasuk kepada siapapun yang kita tidak setuju, kita harus melihat setiap manusia sebagai setara, sebagai manusia. Dan saya anggap sebagai gagasan kemanusiaan, humanisme yang tidak anti agama, tapi humanisme yang tidak fundamentalistik. Nah, ini menurut saya beberapa hal yang bisa diterjemahkan dan bisa menjadi legasi pemikiran Buya, terlepas dari hal-hal yang sifat pribadi yang sudah disebutkan teman-teman sekalian. Itu saja, Mas Andar, mohon maaf yang bisa saya baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.